Perkenalkan, nama saya Asteriar Rosvita Kue, mahasiswa S1 Kebidanan di Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan melakukan KIE kepada pasien dengan tromboflebitis. Pagi Ibu. Selamat pagi Ibu, silakan masuk Ibu. Ya, terima kasih. Ini perkenalkan, ini saya Bidan Mita, saya yang berjaga di tempat ini. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu. Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ibu, ini kemarin sejak tadi malam Ibu ada muncul ini kemerahan di kaki, di betis, di bawah kaki saya, di betis, bagian betis nyeri, baru rasanya panas, ada sedikit Ibu, ya minta maaf Ibu, apa bisa saya lihat? Oh, bisa Ibu. Permisi ya Ibu. Saya pakai duduk ya Bu? Iya. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Ibu, saya akan menjelaskan kepada Ibu berdasarkan keluhan Ibu tadi. Itu bahasa medisnya tromboflebitis. Pengertiannya ini peradangan dinding vena, biasanya disertai pembentukan bekuan darah. Penyebab tromboflebitis ini karena perubahan laju peredaran darah, terus perlukaan lapisan internal pembuluh darah, dan kelainan darah. Ibu, faktor risiko terjadinya tromboflebitis ini, yang pertama itu pasca bedah atau perluasan infeksi endometrium, kemudian ibu mempunyai varises pada vena, yang ketiga obesitas, kemudian ibu pernah mengalami tromboflebitis, usianya ibu berusia 30 tahun lebih, dan pada saat persalinan berada pada posisi stir up untuk waktu yang lama. Kemudian ibu trauma, adanya malignitas karsinoma yang terjadi pada salah satu segmen vena. Ibu, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tromboflebitis. Itu ada dua klasifikasinya. Yang pertama pelviotromboflebitis, dan yang kedua tromboflebitis femoralis. Pelviotromboflebitis itu biasanya terjadi mengenai pada vena-vena atau dinding uterus, vena ovarium dan vena uterina. Kemudian tromboflebitis femoralis itu Ibu yang biasanya mengenai vena-vena pada tungkai. Gejala pelviotromboflebitis yaitu nyeri yang terdapat pada perut bagian bawah atau perut bagian samping. Timbulnya itu biasanya pada hari kedua dan ketiga masa nifas, dengan atau tanpa panas, menggigil berulang kali. Biasanya suhu badan itu naik turunnya secara tajam, misalnya dari 36 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Cenderung terbentuknya pus, menjalar kemana-mana, terutama ke paru-paru, dan abses pada pelvis. Gejala tromboflebitis ini, tromboflebitis femoralis, keadaan umumnya itu Ibu tetap baik, suhu badan subfebris pada hari ke-7 sampai hari ke-10. Kaki biasanya dalam keadaan fleksi, kemudian bagian dalam salah satu kaki terasa tegang dan keras.
dan nyeri hebat pada lipatan paha. Ibu saat menjelaskan penanganan tromboflebitis ini. Yang pertama itu kita bisa lakukan pencegahan terhadap endometritis dan tromboflebitis dengan menggunakan teknik aseptik yang baik. Yang kedua, anjurkan penderita untuk tiara baring untuk pemantauan gejala penyakit dan mencegah terjadinya emboli pulmonum. Yang ketiga, anjurkan ambulasi dini untuk meningkatkan sirkulasi pada ekstremitas bawah. Yang keempat, pastikan klien untuk tidak berada pada posisi litotomi dan menggantungkan kaki lebih dari 1 jam. Yang kelima, sediakan stocking pendukung kepada klien pasca partum yang mengenai varises vena. Kemudian instruksikan kepada klien untuk memakai stocking pendukung sebelum bangun pagi dan melepaskannya 2 kali sehari untuk mengkaji keadaan kulit di bawahnya. Yang ketujuh, anjurkan tirah baring dan mengangkat bagian kaki yang terkena. Ibu, apakah ada pertanyaan? Ibu ada sama bertanya. Ini berarti yang terjadi pada saya sekarang ini tromboflebitis apa ya, Bu? Oh iya Ibu, yang terjadi pada Ibu saat ini tromboflebitis femoralis. Itu yang terjadi pada tungkai, contohnya itu pada betis Ibu. Oh iya, tadi ada lagi pertanyaan, Bu. Tadi Ibu menjelaskan ada stocking untuk mencegah ini tromboflebitis. Itu stocking yang bagaimana ya, Bu? Oh iya Ibu, stocking ini dia itu ada stocking khusus Ibu yang khususnya untuk pasien yang tromboflebitis ini. Terima kasih Ibu. Sekarang saya akan melakukan pendokumentasian. Sama, Bu.